Halo semuanya, salam kenal dan selamat datang di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas Tokyo Revengers chapter 39 dan 40. Sebelum ke ceritanya, jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe aja. Melanjutkan Tokyo Revengers chapter 39 di mana Miki ingin bercerita tentang teman masa kecilnya. Miki berkata, "Kami tinggal di tempat yang sama, tapi kami tidak akrab. Kami selalu berdebat, dan aku selalu menendang pantatnya setiap hari." Takemichi kemudian berkata, "Dia pasti idiot karena berani mencari masalah denganmu." Miki berkata, "Iya, dia adalah orang yang sudah memukulmu tadi." Takemichi bertanya, "Yang mana? Tadi ada 2 orang yang memukulku." Miki menjawab, "Dia adalah kapten divisi pertama, Baji. Dia tipe orang yang pikirannya sudah ditebak." Takemichi pun berkata, "Ya, misalnya aku tidak tahu kenapa dia memukulku." Miki pun tertawa dan berkata, "Dia sudah seperti itu sejak dulu. Dia akan memukul orang di jalan hanya karena dia mengantuk, atau dia akan menyiram bensin ke mobil dan membakarnya hanya karena dia lapar." Mendengar hal itu membuat Takemichi terheran-heran dan berkata, "Itu jauh melebihi level tidak bisa menebak pikirannya." Kemudian Miki berkata, "Bagaimanapun, ia salah satu pendiri Toman." Mendengar hal itu membuat Takemichi terkejut. Kemudian Miki menjelaskan, awal berdirinya Toman hanya ada Miki dan Raken, kemudian Mitsuya, Pachin, dan Baji ikut bergabung. Kemudian Takemichi bertanya, "Hanya kalian berlima?" Miki pun menjawab, "Iya, kami berlima membuat nama geng ini." Kemudian Miki berkata, "Bawa Baji kembali dari Valhalla, Takemichi." Takemichi pun menjawab, "Jika itu untukmu, apapun akan kulakukan. Tapi bolehkah aku meminta imbalannya?" Mendengar permintaan Takemichi membuat Miki terkejut dan berkata, "Apa syaratnya?" Takemichi mengatakan, "Kumohon keluarkan kisah tekad dari Toman. Karena kau membiarkan orang seperti itu ada di Toman. Aku tidak bisa memberitahumu kenapa, tapi dia orang yang berbahaya. Dia Kisaki akan membuat Toman ke jalan yang salah. Apapun yang kau lakukan, pasti kau tidak akan mengerti." Dengan santainya Miki berkata, "Oke, sebentar lagi kita akan menghancurkan Valhalla. Sebelum itu, bawa Baji kembali. Buktikan padaku bahwa kau lebih berguna daripada Kisaki." Kemudian Miki menjelaskan pada Takemichi, "Aku sudah tahu kalau Kisaki berbahaya, tapi di waktu yang sama aku membutuhkan kekuatannya untuk tujuanku, Takemichi." Miki berkata, "Syarat-syarat sudah ditentukan. Jika kau gagal, aku akan membunuhmu." Tiba-tiba Miki berteriak, "Kenapa kau menguping kami? Aku bisa melihat rambut pirangmu dari jauh." Mitsuya pun menjawab, Aku tertangkap basah. Aku mendengarkan kalian berbicara saat aku sedang mencari kamar mandi." Miki berkata, "Kau datang di waktu yang tepat. Kuputuskan Takemichi akan bergabung dengan skuadmu, Mitsuya." Mendengar hal itu membuat Mitsuya dan Takemichi terkejut. "Takemichi, mulai hari ini kau adalah anggota Toman. Jangan mengecewakan aku," kata Miki. Takemichi berkata kepada Mitsuya, "Mohon kerjasamanya." Mitsuya mendengar itu pun sedikit menyesal karena telah menguping pembicaraan Miki. Kemudian Takemichi merenung. Ia berkata, "Kalau dipikir-pikir, aku sudah menemukan tujuanku, Naoto. Jika bisa membawa kembali Baji, aku mungkin bisa mengeluarkan Kisaki dari Toman. Tapi kenapa Baji meninggalkan Toman?" Ketika hendak pergi, Takemichi menemukan jimat yang ternyata berisi para pendiri Toman. Ia menyadari ada sesuatu yang aneh. Takemichi berkata, "Bukannya ada 5 orang pendiri Toman, tetapi setelah ia menghitung ternyata ada 6 orang. Siapakah orang tersebut?" Kemudian scene berganti di tempat Baji. Ia bertemu seseorang. Ia memanggilnya Kazutora. Sementara itu, Takemichi sedang memikirkan bagaimana cara membawa Baji kembali. Ia bingung apa yang harus ia lakukan. Namun tiba-tiba teman-teman Takemichi datang dan mengatakan, "Kami sudah dengar kau sudah jadi anggota Toman ya." Melihat akun datang membuat Takemichi mengingat kejadian di masa depan. Kemudian akun bertanya, "Ada apa? Kenapa wajahmu murung?" Mendengar pertanyaan akun membuat Takemichi terkejut. Kemudian Takemichi berusaha mengalihkan pembicaraan dengan berkata, "Aku telah menjadi anggota Toman." Akun berkata, "Oh bro, bagaimana bisa kau menjadi anggota Toman? Jadi si Cengeng sekarang bagian dari Toman. Kami juga ingin bergabung," ujar teman-teman Takemichi. Takemichi menjawab, "Ini bukan cerita yang bagus." Akun pun berkata, "Jadi jika kau tidak bisa membawa Baji dari Valhalla, maka Miki akan membunuhmu." "Iya," jawab Takemichi, "dan ada batas waktunya. Aku hanya punya waktu sebelum bentrok dengan Valhalla. Tapi kau tidak tahu kapan mereka akan bentrok, kan? Kalau itu hari ini, maka selamat tinggal Takemichi," ejek teman-temannya.
Kemudian Takemichi berkata, jujur aku tidak tahu urusan internal Toman. Bahkan aku tidak tahu apa itu Valhalla. Kemudian itu, Akun menyuruh temannya untuk menjelaskan semuanya. Kemudian ia mulai menjelaskan Toman atau Tokyo Manji diketuai oleh Mike dan Draken sebagai wakilnya. Di bawah mereka ada 5 skuad. Setiap skuad ada 20 orang. Ini geng motor yang anggotanya lebih dari 100 orang. Kau tahu semua itu kan Takemichi? Oh, aku tidak tahu semua itu, jawab Takemichi. Kemudian ia kembali menjelaskan, Pacin skuad ketiga ditahan dan waktunya dipindahkan ke skuad kedua. Mike bertanya, jadi sekarang Payan ada di bawah Mitsuya? Takemichi kemudian membayangkan betapa mengerikan suara Mitsuya. Takemichi mengatakan bahwa Kisaki sekarang adalah kapten divisi 3 Toman. Temannya Takemichi pun menjelaskan bahwa Kisaki adalah mantan anggota Mobius. Mobius awalnya bukan kelompok tunggal, dan grupnya dimulai pada tahun ketiga era Showa, dan grup Kisaki di tahun kedua era Heisei, yang mana berselisih 1 tahun. Begitu ya, mereka kelompok yang berbeda, tapi masih banyak yang terjadi, jawab Akun. Mike mengalahkan Osane secara efektif itu akhir dari Mobius. Takemichi berkata, lalu generasi kedua Mobius dipimpin Kisaki, yang bergabung dengan Toman. Ya, jawab Takemichi. Ia juga berkata, Toman bertambah dari 100 anggota menjadi 150 anggota, yang artinya skuad Kisaki menjadi skuad terbesar di Toman. Akhirnya Takemichi mengerti kenapa Mike merekrut Kisaki. Sedangkan generasi kedua dan ketiga kembali disatukan oleh Hanma Suji, dan grup yang dibuat oleh Hanma adalah mantan anggota Mobius, dan kumpulan orang-orang yang membenci Toman, mereka adalah Valhalla. Sekarang Valhalla mempunyai 300 anggota, sedangkan Hanma adalah wakilnya. Tidak ada yang tahu siapa pemimpin Valhalla yang sebenarnya. Maka dari itu, Valhalla disebut malaikat tanpa kepala, ujar Yamagi. Kemudian Takemichi menyimpulkan bahwa jika ia ingin membawa Baji, ia harus bertemu dengannya secara langsung. Sen kemudian berganti ke seseorang yang sedang mencari Takemichi. Sen kembali beralih di kelas Takemichi. Tomoya kembali menjelaskan orang yang menyatukan Mobius adalah Hanma, sedangkan orang yang menyatukan anti-Toman adalah Hanemiya Kazutora. Namun tiba-tiba datang seseorang dan berkata, apa sekolah sudah berakhir hari ini? Makoto yang mendengar pertanyaan tersebut berkata, siapa kau? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Dengan santainya ia menjawab, kau berkata kasar padaku meskipun aku seniormu. Yamagi menyadari sesuatu, di mana ia melihat tato harimau di lehernya. Yamagi kemudian berusaha menghentikan Makoto. Ada apa? Yamagi, tanya Makoto. Kemudian orang misterius itu pun bertanya, apakah kenal dengan Hanagaki Takemichi? Yamagi pun panik dan berkata, dia di sini, Takemichi. Dia orang nomor 3 Valhalla, Hanemiya Kazutora. Kazutora pun memeluk Takemichi dan berkata, aku sangat senang. Aku tak percaya ada anggota Toman yang sama denganku, hanya beda 1 tahun. Baiklah, Takemichi, ayo kita pergi ke markas Valhalla. Takemichi yang mendengar hal tersebut merasa panik. Sementara itu di luar kelas terdapat 2 orang yang menunggu. Mereka bertanya, dia orangnya? Jawab Kazutora, ya. Takemichi pun bertanya, siapa mereka? Kazutora pun menjawab, mereka seniorku, kepercayaanku. Takemichi bertanya, apa yang terjadi dengan mereka? Kenapa kaki mereka pincang? Dengan santainya Kazutora menjawab, aku mematahkan kakinya kemarin. Takemichi pun terkejut. Kemudian ia bertanya, bukannya mereka adalah junior kepercayaanmu? Belum sempat pertanyaan Takemichi jawab, ia malah ditanya oleh salah satu junior Kazutora. Kau ada apa? Apa kau ada masalah dengan Kazutora? Di dalam hati Takemichi ia berkata bahwa Kazutora mungkin orang yang berbahaya. Dan tidak hanya itu, aku sekarang melangkah ke sarang musuh markas Valhalla. Aku terpojok, ujar Takemichi. Di tengah kepanikan itu, Kazutora berkata, jangan khawatir, aku akan mempertemukanmu dengan semuanya. Takemichi berasumsi bahwa mungkin ini kesempatannya bertemu dengan Baji. Bagaimana menurut kalian chapter 39 sampai dengan 40 ini? Cukup menarik untuk melanjutkan kelanjutannya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Salam kenal dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.